Ya memang sih kalau batang pohon, tiang, pilar semuanya sama. Nggak boleh di depan pintu. Kalau masih 2 meter masih harus disiasati. Nah caranya bisa pasang cermin. Oke kalau banyak dapur hati-hati, keliru dapur bisa banyak bini ya. Ah, yang bener Pak Kang. Bener. Jadi melampaui ruang tidur sudah salah, menghadapi pintu utama menghadap ke tangga ke lantai 2 udah salah, kemudian masuk nih duduk di ruang tamunya, di sampingnya ada meja makan, kemudian setelah itu dia bikin dapur, jadi dapurnya Deketan. ya bisa dipantau dari ruang tamu, kan sebetulnya nggak boleh juga kan. Jadi setelah dia bikin begitu, dia undang saya datang. Saya Padahal dia tahu bilang, itu salah ya Pak Kang? dia tahu. Oke. Dia bilang, lu gila atau apa? Saya bilang, Kayak ngetes Pak Kang. enggak, gua mau tahu aja. Dia bilang, ya kita lihatin nanti hasilnya bagaimana. Gua bisa bertahan apa enggak. Kalau memang gua jatuh, gua percaya sama nih Feng Shui. Nggak ada setahun, habis. Apa kabar Anda untuk malam hari ini dimanapun Anda berada? Ini adalah hari apa ya? Aku hampir lupa itu Jumat ya. Hari Jumat. Berarti waktunya kita akan mengetahui peruntungan Anda, kehokiannya Anda di Feng Shui. Saya sapa dulu untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Kang. Halo juga, selamat malam juga gini kan. Hai. Aduh, baru dibilang juragan langsung keputus suaranya. Masa sih? Iya, nah ini langsung muncul. Rupanya, walaupun keberuntungan itu penting, Ya, kita harus mendahului Merry Christmas. pastinya. Selamat Hari Natal. Iya. Semoga gema Natal dan Kudus di tahun ini makin menyejukkan hati, menumbuh kembangkan toleransi, kasih, sukacita bersama, Benar. juga membenderangkan benak kita nih, dan membuka Betul juga, berbagai. karena memang hujan terus juga kan Pak Kang? Betul, tapi yang penting membenderangkan benak kan, membuka berbagai harapan baru yang lebih baik ketimbang sebelumnya. Amin. Amin, amin. Wah, banyak yang mengamini langsung loh. Itu WA-nya langsung keluar tuh. Saya langsung banyak pertanyaan dan langsung keluar. Pak Kang gimana hari ini, sehat dong? Oh selalu dong, apalagi Selalu ya, semangat. apalagi saya baru dapat kabar dari penerbit bahwa sebetulnya kalender Imlek tuh sudah terbit, udah selesai beberapa mungkin seminggu yang lalu ternyata, ya. Tetapi bukunya katanya baru terbitnya sekitar 28 sampai 30 Desember begitu tuh. Ya. Namun disampaikan juga ada pre-order katanya. Betul banget. Betul ya? Betul. Dari Karena 20. memang saking banyaknya kan Oh. mereka-mereka yang mau mendapatkan bukunya Pak Kang nih. Buku tahun bacaan air dan kalender Imlek 2573. Kalau nggak tahu ya kalau ada bonusnya ya. Katanya sih kalau pre-order 24 Desember sampai 6 Januari 2022, apakah itu di order di Radio Sonora terutama, juga pada toko-toko online, katanya sih ada bonus yang lumayan. Nggak tahu kalau bonusnya apa itu ya. Makanya yang penting yang berminat segera pesan aja deh ke Sonora. Nah iya, karena memang banyak banget ini yang menanyakan Pak Kang untuk buku-buku ini. Jadi sahabat Sonora, Anda bisa nih untuk pesan ya di Radio Sonora untuk bukunya. Jangan lupa nih, Anda bisa langsung aja nih untuk pesan ke Radio Sonora. Anda tulis nama, kemudian bukunya, lalu Anda kirim WA.
WA-nya ke sini seperti biasa ya, 0812 112 9200. Tuh, kayak gitu Pak Kang. Sip deh. Kalau juga gini yang sampaikan jelas deh. Menanyakan sekarang udah bisa pesan dulu ya, udah bisa pesan. Sip. Ada yang langsung gini Pak Kang, habis nanya Feng Shui bawahnya langsung pesan. Sekalian. Oke Pak Kang, apakah ada pertanyaan dari Pak Kang? Biasanya ada yang suka nanya-nanya tuh dari WA atau dari... Ada sih, ada yang bagus nih. Apa tuh? Ini dari Infinity Studios. Oh. Pada video dia uploadnya, rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi 1. Selamat siang Pak. Kalau di seberang, bukan tiang. Jadi di seberang nih, maksudnya di seberang rumah dia nih. Bukan tiang, bukan juga pohon. Tetapi ada pilar pondasi kecil untuk balkon rumah tetangga. Bagaimana ya? Dia bilang. Saya ada pagar setinggi 2 meter. Tetapi pintu saya 3 meter dia bilang tingginya. Satu lantai itu dia punya rumah nih lantai ke lantai 5 meter bangunannya dia bilang. Lantai rumah saya 1 meter di atas jalan. Artinya pilar mereka tuh masih kelihatan 2 meter di depan pintu tuh juragan. Karena yang semeternya udah kepotong di bawah tuh ya. Nah, terima kasih banyak Pak Kang. Jawabannya gimana sih itu juragan? Boleh nggak tuh? Ada 2 meter tiang, pilar. Dia bukan tiang, bukannya tiang, bukannya pohon, tapi pilar dia bilang. Nah, pilar tuh ya tampilannya ya semacam tiang juga ya. Pilar itu kan kayak tiang yang besar itu kan Pak? Iya, tapi dia bilang tiangnya untuk pondasi kecil. Jadi untuk menyangga mungkin kanopi rumah atau apa gitu ya di seberang rumah nih, rumah tetangga. Ya memang sih kalau batang pohon, tiang, pilar semuanya sama. Nggak boleh di depan pintu. Kalau bukan di depan pintu sih nggak masalah, nyamping gitu ya, jauh dari pintu. Tetapi yang di depan pintu harap dimengerti juga, bukannya terus adanya di depan pintu kita langsung gitu keluar bentok kepala kita, enggak. Jadi misalnya lebar pintu kita nih 81 cm gitu ya, 88 cm atau semeter lebih kalau 2 daun. Nah kita keker ke depan, pilar itu ada di dalam bentangan tadi itu. Nah itu nggak boleh gitu ya. Nah tetapi menjadi tidak masalah kalau tadi kan dia bilang sisanya masih kelihatan 2 meter gitu. 2 meter. Kalau di bawah 1 meter nggak apa-apa. Oh, ini terlalu kepanjangan ya Pak? Betul, kalau masih 2 meter masih harus disiasati. Nah caranya bisa pasang cermin gitu. Cermin dipasang, kemudian kalau cermin datar boleh, cermin cembung boleh, atau kalau jarak kita ke pagar kita cukup jauh nih, kita boleh aja sih tanamin di depan antara pilar tetangga dengan pintu kita tuh, kita tanami pepohonan bambu tuh, ya yang rapet. Ini boleh emang pakai di depan rumah gitu? Boleh. Oh boleh. Boleh, kalau bambu kan dia bisa rapat-rapat nanti. Dia tidak lagi seperti tiang. Karena bambu sendiri kan termasuk kelompok rumput-rumputan dia. Oh boleh. Iya. Itu termasuk tanaman yang jangan dipasang pas di depan rumah kita gitu Pak? Nggak masalah. Cuma yang kita khawatir memang kalau kita tinggalnya di pinggir dekat sungai itu suka banyak ular sih di sana. Itu aja yang kita harus waspada. Ya? Iya, itu harus diwaspadai. Tapi kalau untuk di luar dari itu mah oke-oke aja. Yang penting yang penting yang tinggi-tinggi ke di hutan belantang. Betul, gitu ya, betul. Itu namanya nggak terurus. Nah, tetapi jaraknya dari pintu kita paling nggak ada 3 meter. Idealnya sih 6 meter gitu ya. Nah, kedua nih kita lanjut ya. Oke. The Charlie Smith pada video rezeki mau lancar hindari pantangan pintu edisi ke-5.
Pak Kang, rumah yang saya tinggali tidak ada ruang tamu. Jadi saat masuk ke dalam, dari pintu utama langsung ke ruang TV untuk kumpul-kumpul keluarga. Kalau untuk kumpul keluarga namanya ruang keluarga dong ya. Iya. Tamu juga kumpul di ruangan itu, dibilang minta tolong solusinya Pak, terima kasih. Bagaimana, boleh nggak nih? Kalau untuk kumpul-kumpul keluarga ya iyalah Pak, untuk kumpul keluarga. Enggak, maksudnya itu difungsikan juga sebagai ruang tamu. Nah, boleh enggak? Boleh dan tidak. Boleh, karena Ya. mungkin ruangannya sempit. Tidak, kalau ruangannya besar kita akan pisahkan ya Pak Kang. Betul nggak? Dari sudut pandang feng shui begini penjelasannya. Gimana? Kita kan menganalogikan ada pintu adalah mulut. Ya. Ruang tamu adalah kita punya itu bagian dalam mulut kita ya, ada di dalam rahang sebelum sampai ke tenggorok. Tenggorok itu adalah penyekat yang untuk ke dalam ya, ke lambung gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya yang tadi dikatakan itu dia masuk ke dalam rumah, langsung itu adalah ruang duduk ya, dan sebagai ruang duduk keluarga tapi juga sebagai ruang tamu, dia tetap beradanya pada mulut kan. Itu maksudnya. Iya, nggak masalah. Nah yang jadi masalah kalau kemudian sudah lewat tenggorok, berarti udah ke dalam dong nih. Tuh ruang keluarga adanya di lambung. Oh gitu. Ya adanya di dalam. Sehingga kita melewati pintu kamar tidur, pintu segala macam dah, ya kan? Nah itu yang nggak boleh. Nah saya mau cerita satu cerita nih. Mau dengar nggak juga Gin? Pengen, tapi kita di break dulu bisa nggak Pak Kang? Oh boleh, boleh. Oke, sip. Berarti kita break dulu biar ceritanya lebih asik gitu ya Pak Kang? Oke. Oke, sip. Dan sahabat Sonora, tetaplah bergabung bersama kami untuk saat ini. Oh ya, sebelum saya lupa, saya informasikan pre-ordernya untuk buku Macan Air. Ini ada 3 versi, maksudnya gini loh. Untuk yang pertama, harga Rp280.000 ini buku Macan Airnya. Kemudian ada yang versinya 180 ini kalender Macan Airnya. Kemudian ada versi berikutnya, bukunya sih sama, cuman saja apa kalender aja, atau kalender sama buku, atau buku aja gitu ya. Nah untuk buku dan kalender, jika Anda berminat, Macan Airnya ini seharga Rp388.000. Wah ini diskon besar-besaran, oke banget ya pokoknya. Nah sekarang kita break dulu, setelah ini kita akan gabung lagi bersiap-siap, siapa tahu Anda yang kami bacakan WA-nya. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sobat Sonora, masih bersama-sama di Feng Shui. Makanya lanjutin dong ceritanya supaya lebih oke gitu. Begini, saya punya sahabat baik. Sahabat baik ini pengusaha yang luar biasa sukses besar ya. Jadi dia banyak dikenal deh di kalangan atas gitu ya. Dan dia juga seorang praktisi feng shui.
Jadi luar biasa pengetahuannya mengenai feng shui. Dan dia sukses. Satu ketika dia bicara sama saya, apa iya sih gua nih sukses karena feng shui, dia bilang. Karena gua nata rumah gua sesuai feng shui, dia bilang. Iya, saya bilang iyalah. Enggak, gua sih mau bukti, dia bilang. Kemudian dia bangun rumah nih. Dibangunlah rumah. Dia bangun rumah, dia sengaja bikin salah. Gila kan? Dia bikin paling depan, dia bikin kamar tidur. Di sampingnya dia bikin satu jalan ke dalam. Jadi ruang tamu itu melewati ruang tidur tadi. Oh, jadi kamar dulu ke dalam baru ada ruang tamu. Betul. Oke. Nah, ruang tamu itu difungsikan juga sebagai ruang duduk buat keluarga, toh? Di sampingnya ada meja makan. Nah, ketika ini dia bikin pintu, kemudian masuk ke dalam pintu sebelum sampai ke ruang tamu tadi, juga ada anak tangga untuk naik ke lantai 2. Oke. Jadi, saya sampai gambar nih Pak. iya, jadi tangga itu, kalau orang turun dari lantai 2, tangga itu seolah-olah menggiring orang untuk keluar ke pintu utama. Paham toh? Nah, jadi melampaui ruang tidur sudah salah, menghadapi pintu utama menghadap ke tangga ke lantai 2 udah salah, kemudian masuk nih, duduk di ruang tamunya, di sampingnya ada meja makan, kemudian setelah itu dia bikin dapur. Jadi dapurnya Deketan. iya bisa dipantau dari ruang tamu, kan sebetulnya nggak boleh juga kan. Oke. Jadi setelah dia bikin begitu, dia undang saya datang. Padahal dia tahu itu salah ya Pak? Dia tahu. Oke. Dia bilang, lu gila atau apa? Saya bilang, Kayaknya ngetes Pak. enggak, gua mau tahu aja. Dia bilang, ya kita lihatin nanti hasilnya bagaimana. Gua bisa bertahan apa enggak. Kalau memang gua jatuh, gua percaya sama nih feng shui. Nggak ada setahun, habis. Ya, mudah-mudahan kalau dia mendengar dia bisa ketawa sendiri nih. Ya, sampai akhirnya dia menyadari kekeliruannya. Itu dia ngotot dulu setelah berapa tahun. Setelah ada kali 5 tahun lebih, dia ngotot, dia paksakan, nggak bisa juga. Akhirnya dia dia bongkar lagi, dia bangun lagi tuh rumah. Ya, setelah itu dia baru sukses kembali. Pokoknya gue nggak percaya feng shui, gue nggak percaya feng shui. Nih suka-suka gue. Iya, Nah, ya. lihat dong pasang kayak gimana. Jadi Tahu iya, akhirnya. jadi salah satunya adalah itu. Nah, kalau Charlie Smith, kembali kita ke Charlie Smith. Kalau dia punya ruang keluarganya itu yang dia maksud ruang keluarga dan ruang tamu itu ada aja di depan, nggak masalah. Kalau di belakang di dalam itu yang jadi masalah, apalagi kalau itu melewati kamar tidur begitu. Apalagi juga melewati. Boleh banget ya dilewatin ya Pak? Kenapa? Nggak boleh banget ya dilewatin. Nggak boleh. Sekarang gini deh. Kalau makanan dimasaknya di mana? Di lambung kan? Nah sekarang makanan tuh masuknya dari anus ya, minta maaf. Boleh nggak? Oh, istilahnya tuh yang gampangnya begitu gitu ya? Iya. Oke. Kan aneh, terbalik-balik tau. Nah makanya penataan feng shui itu sebetulnya nggak berbeda daripada organ tubuh manusia. Iya, Jadi sebetulnya. kalau ada tata letaknya begini dan ahlinya feng shui ya ahlinya kesehatan ya ada dokternya gitu ya Pak? Betul ya. Nah kita lanjut dulu nih. Itu udah jelas ya. Ya. Kita ada satu pertanyaan nih. Mudah-mudahan ringkas. Adi D. Pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi kelima. Siang Pak Kang, mau tanya nih. Saya ada tanda kosong, hadapnya ke timur, dia bilang. Ukurannya 25 kali 40. Biasanya kalau dibilang 25 kali 40, lebarnya 25, panjangnya 40. Karena lebar dulu biasanya yang ditulis ya. Karena saya tidak cocok menghadap ke timur,
apakah bisa saya siasati rumahnya dibangun menghadap ke utara? Makasih banyak Pak Kang. Jadi sekarang nih ngadepnya ke depan nih, kita anggap depan di timur nih. Dia utara kan ada di samping kiri dong. Dia mau rubah supaya kedudukannya ada di selatan. Tadinya kan kedudukannya di barat toh. Boleh nggak Juragin? Dari utara ke barat. Dari kedudukan dari barat menjadi kedudukan selatan, dari menghadap timur pindah menghadap ke utara. Kalau salah maaf ya Pak Kang, kayaknya nggak bisa ya Pak Kang. Kita bahas ya. Ya coba. Karena dia punya panjang lebarnya itu tanah 25 meter. Kalau kita putar kan terbalik nih. Jadi lebarnya yang 40, panjangnya 25. Panjang 25. Terbalik dong. Boleh aja sih. Dengan catatan kita harus punya halaman depan paling enggak 6 meter. Ya. Karena apa? Karena bangunannya lebar gitu ya Pak Kang? Kenapa? Jadi melebar ya bangunannya ya? Tar dulu. Kita depannya dulu nih. Kita bicara depannya dulu. Depannya halaman harus kita kasih minimal 6 meter. Ya. Kenapa 6 meter? Supaya angin bisa berputar bagus. Ya, bisa bersirkulasi bagus. Nah, kemudian kalau udah dipotong 6 meter, tadi kan panjang yang jadi panjang kan yang 25 nih. Sisanya berapa? 19 dong. Masih oke dong, masih cukup gede. Masih cukup besar. Nah, lebarnya untuk rumah tidak boleh melebar. Juragin bener. Karena ya Kalau udah rumah lebar, kayak mentok aja begitu aja. Benar. Rumah yang melebar seringkali, coba aja Juragin tanya untuk sahabat yang punya rumah melebar. Seringkali masalahnya di pencernaan, di kandungan tuh seringkali terjadi. Ya. Nah, jadi manajemen pun kalut ya, manajemen rumah tangga. Nah, kalau untuk kantor, untuk tempat usaha nggak masalah Juragin. Jadi untuk rumah jangan gitu ya. Bahkan kita lihat nih, kalau kita nonton film-film yang bagus dah, dulu ada Bill Cosby, apa siapa? Ya, rumahnya kecil mungil panjang ke belakang kan, rumah bahagia tuh. Tapi kalau rumahnya vampire, melebar, gagah, sombong, angkuh, mengerikan. Iya toh? Nah, makanya rumah jangan melebar. Itu satu. Nah, terus ada lagi yang harus kita perhatikan nih. Ketika kita menghadapi tetangga nih, kan di utara itu pasti ada tetangga dong. Kalau jalanan juga berarti rumah hook, nggak ada masalah ya toh. Tapi kalau tetangga, berapa ketinggian bangunan tetangga? Nah, kalau bangunan tetangga 3 tingkat, 3 lantai, kita bangunnya cuma 1 lantai, mati kita. Iya. Kita kegencet di belakang, kita mandek. Kalau kita sama gini deh, kalau kita di jalan raya bawa mobil kita mobil yang kecil, Mini Cooper lah gitu. Di depan kita ada truk raksasa, coba bayanginnya gimana tuh? Kencet nggak kelihatan gitu ya. Iya. Ini berlaku untuk ini dong Pak Kang. Untuk mereka yang biasa kontrak-kontrak yang biasa kan kalau kontrak petak-petak itu kan ke belakang tuh Pak Kang. Nah, makanya daripada itu, walaupun kalau kita ngontrak, usahakan feng shui-nya bagus gitu. Mahalan dikit gak apa-apa deh, yang penting dengan mahalan dikit kita punya peluang untuk maju. Jangan peluang kita mampet gitu, seperti kita dihambat sama truk gede di depan kita mau nyodok kita juga takut. Kita nggak ngerti gitu kan. Iya ya. Nah, apalagi kalau bangunan dia tuh kemudian dia bikin di tetangga nih bikin dinding yang tinggi masif. Wah, udah kayak gunung. Berarti kita menghadapi gunung tuh. Ya nggak boleh juga ya. Nah, kemudian ada lagi yang perlu diperhatikan, apa tuh? Nah, kita air riol nih, air di samping nih, di samping. Kan di jalanan tuh, pinggir jalanan ada got tuh ya, riol ya. Nah, airnya mengalir kemana? Kalau airnya terus mengalir menjauhi, mengarah terus menjauh ke utara, berarti
rezeki kita kebuang tuh ke utara tuh. Oke. Nah itu juga nggak boleh. Ya. Nah, satu hal kita juga harus tahu belakang di di selatannya ada apa, di baratnya ada apa, adakah sesuatu gangguan atau tidak. Kalau semuanya itu udah oke, nggak ada gangguan, buat Adidi silakan tuh dimanfaatkan. Tapi kalau banyak gangguan dan kesan-kesan yang tadi kita sampaikan itu, wah iya lu, wah jangan dibikin. Ya. Oke, berarti Pak Didi saat ini mendengarkan sudah ngerti ya, jangan sengaja disalah-salahin terus nyari Pak Kang lagi, Pak, coba lihat. Itu sahabat baik saya loh. Oke, mudah-mudahan mendengarkan ya Pak Kang. Oke, kita break lagi ya Pak Kang untuk tanda waktu untuk hari ini ya Pak Kang. Oke. Dan sahabat Sonora, kita akan kembali lagi setelah yang ini, oke? Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ya sahabat Sonora, yuk langsung kita akan bacakan untuk feng shui di malam hari ini ya Pak Kang ya, sudah mulai banyak nih. Oke. Anda juga sahabat Sonora yang mau mendapatkan kalender atau buku atau ingin dua-duanya, Anda bisa kirim ke WA ya, ketik nama, kemudian alamat lengkapnya, dan tuliskan jumlah bukunya, mau berapa yang Anda mau, kemudian Anda tulis apakah jumlah bukunya satu saja, tulis satu, buku satu, atau mungkin kalendernya aja, tulis kalender satu atau dua-duanya, buku dan kalender. Jadi yang jelas ya, mau kalendernya, mau bukunya, mau kalender dan buku, Anda ketik nama dan juga alamat jelasnya, kirim ke WA-nya Sonora. Oke, sudah ada yang masuk pertama ini, namanya Leon Ruben Chat. Pak Kang, tulisannya gini, Leon L-E-O-N, kemudian Ruben, tulisannya R-E-U-B-E-N, Ruben. Oke. Ruben, spasi Chen, C-H-E-N. Chen, ya, oke. Leon Ruben Chen. Oke. Ini anak saya, tanggal 24/11/2005. Tanggal 24. Bulan 11. Iya. Tahun 2005. Iya. Pukul 05.27 pagi. 05.27. Tadi dibilang ini anak saya. Nah, yang anak tuh Leon Ruben apa yang mau ditanya ini anaknya Leon Ruben? Si Leon Rubennya ini. Oh. Yang bernanya si Leon Ruben. Oke. Jadi mohon pencerahan untuk arah pendidikan yang cocok, warna dan kesehatan serta handicapnya itu loh Pak. Oke ya. Handicapnya kita lihat dulu deh. Apa aja sih yang bagus dari Leon ini? Ya, Leon ini disiplinnya lemah. Kok yang bagus disiplin lemah? Yang bagusnya kemampuan bergaulnya hebat. Prinsipnya kuat gitu ya. Nah, ini modal nih bahwa Leon sebaiknya tidak
buang waktu untuk banyak bekerja pada orang lain, tapi cukup mencari pengalaman gitu ya. Nah kalau pengalamannya sudah cukup, sebaiknya jangan lupa untuk terjun ya sebagai pebisnis, wirausahawan gitu ya. Nah, namun ada beberapa hal yang patut diperbaiki. Apa itu? Nah kalau yang diperbaiki ini nggak siap, ya jangan gitu ya. Kenapa? Satu, Ruben itu lebih seneng ngelamun daripada beraktivitas. Istilahnya apa tuh ya? Males. Nggak disiplin. Nah kalau orang yang banyak ngelamun, maunya main ya, apalagi sekarang zamannya gadget, main gadget. Zamannya PJJ katanya, pelajaran jarak jauh. lupa waktu, hilang semangat. Akibatnya apa? Malahan lebih gampang tersinggung lagi gitu. Nah oleh sebab itu saya minta tolong nih buat Leon ya. Leon janganlah memakai baju yang gelap-gelap, apalagi hitam, abu-abu, biru, jangan dipakai lagi ya. Tetapi yang harus dipakai merah, kuning, coklat yang ngejreng-ngejreng deh ya. Nah kalau itu bisa dilakukan, keberuntungan Leon tuh lebih daripada sekedar cukupan gitu ya. Bagus sekali. Nah kemudian yang ditanyanya apa lagi? Udah, arah pendidikannya gimana? Yang ditanyakan tadi. Pendidikannya. Untuk arah pendidikan yang cocok. Pendidikannya pilihannya banyak loh ya. Kedokteran, ya, teknik sipil, perhotelan manajemen ya, manajemen perhotelan. Dia nggak cocok di pastry ataupun kulinernya. Kemudian dia juga cocok di metalurgi, tapi dia kurang cocok di teknik mesinnya ya. Jadi padahal metalurgi kalau nggak salah itu cabang dari teknik mesin ya. Nah kemudian dia juga cocok untuk jadi ahli di bidang teknik informatika, teknik kimia gitu ya, apoteker. Nah dia juga cocok di traveling ya, tour and travel ya. Dia bisa menjadi seorang yang pakar di bidang tersebut. Nah kalau dia kemudian mengambil kedokteran, sebaiknya dia mengambil dokter kandungan, dokter anak, dokter bedah, dokter gigi, spesialis bagian ginjal. Untuk kesehatannya Pak Kang? Kesehatannya saya minta tolong kurangi asin ya. Dia paling suka sama asin dan kemudian asam. Ya, ini luar biasa nih. Biasanya cowok kan nggak suka asam. Ini malah justru demen banget ya? Iya, ya kecuali memang dari kecil udah nggak biasa gitu ya. Tapi mestinya dia suka sekali. Dan padahal itu mengganggu pencernaan dia. Sedangkan asinnya itu tentu mengganggu satu ketika jantung dan pembuluh darahnya gitu kan. Jadi yang harus diwaspadai jantung dan pencernaan. Oke, terima kasih, cukup sekian sudah didengarkan ya. Sekarang untuk WA berikutnya. Selamat malam Pak Kang, saya Rio Andrika. Rio Andrika. Andrika, Andrika. Oke. Dari Pontianak, lahirnya saya tanggal 31. Iya. Bulan 10. Iya. Tahun 90. Iya. Jam 11.35 siang. 11.35. Oke. Kalau saya mau buka usaha nih Pak Kang, cocok nggak ya di bidang laundry atau toko-toko kelontong gitu Pak Kang? Toko kelontong apa aja nih? Ya kalau berkaitan dengan toko kelontong. Kalau yang dia jual itu adalah sembako non cair, itu cocok. Makanan-makanan kecil cocok. Tapi kalau yang berkaitan dengan tembikar misalnya nggak cocok. Yang berkaitan dengan minyak-minyak nggak cocok. Dengan kata lain, tadi yang cuci-cucian tuh, laundry itu nggak cocok. Cocok gitu? Nggak. Oh justru nggak, yang basah-basah nggak ya? Nggak cocok ya. Nah, terus pilihan lain, dia jualan besi misalnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan metal, apakah itu dalam bentuk baut, seng gitu kan,
ataukah itu spare part, atau alat misalnya jual kendaraan bermotor gitu ya. Tapi dia nggak cocok nyewakan alat kendaraan bermotor, ya. Dia cocoknya menjual gitu ya. Nah, tetapi perbandingannya dengan yang tadi saya katakan, misalnya ke bidang pangan gitu ya, sembako non cair, itu perbandingannya 1:7. Oke. Ya tentu jangan pilih yang lambat dong ya. Nah, kemudian dia bilang dia mau usaha kan? Iya. Bener nggak mau usaha? Kelihatannya enggak ya? Ya suruh dia telepon deh. Masalahnya maju mundur masih. Oh, ya. masih Ambisinya gede, keberaniannya juga ada gitu ya. Semangatnya tinggi, dia bukan seorang pemalas, malah nggak gampang tersinggung. Ya, mau dimaki-maki juga boleh dia. Ya, asalkan dia nggak rugi, dia bilang masa bodo amat gitu. Tetapi keyakinan dia berbisnis belum ada. Nah, padahal nih, di tahun depan peluangnya yang Shiokuda nih terbuka lapang. Nah, coba deh, itu masih ada kesempatan nggak tuh, masih ya, untuk beli buku yang pre-order yang murah? Oh, masih banget. Nah, lihat di situ ya, peluangnya luar biasa dia. Nah, tetapi dia harus pakai baju warna hijau ya. Jadi sambil dia memulai cari tanggal cocoknya di kalender Imlek 2573, dia harus pakai baju warna hijau ya. Dan ketika dia istirahat, misalnya di penghujung di pekan ya, di hari Minggu gitu ya, atau lagi liburan, tolong dia pakai yang gelap, hitam, abu-abu, biru. Ini penting kenapa? Karena Rio ini tidurnya nggak nyenyak gitu, bawa pikiran terus. Ya, kalau orang yang tidur bawa pikiran terus, bagaimana dia bisa berpikir objektif, bisa ngawur nanti. Ya, memang logika dia berperannya bagus. Ya, dia tuh orang yang penjanjung logika. Namun dalam bisnis logika aja nggak cukup. Naluri bisnis harus main. Nah, kalau naluri terlalu besar, perasaan terlalu kuat juga salah kan? Jadi harus ada keseimbangan. Nah, ini keseimbangan ini yang harus dia seksamai pada buku tersebut. Nah, oleh sebab itu saya minta juga dia pakai baju yang gelap-gelap di hari libur, tapi pada hari setiap harinya pakai baju warna hijau dan nuansa hijau gitu ya, Pak? Betul, dominannya hijau gitu ya. Hijau. Dan saya minta tolong di bagian tenggara rumah ya, tolong letakkan akuarium dengan beberapa ekor ikan di sana. Sip, mantep banget Mas Rio, sudah dibacakan oleh Pak Kang ya. Dan saatnya break, saya bacakan lagi untuk pre-order buku serta kalender ya Pak Kang. Oke. Kita break dulu, biar Pak Kang istirahat dulu. Saya menginformasikan kepada Anda, sahabat Sonora, pre-order sudah mulai buku macan airnya Pak Kang. Silakan, buku macan air ini dengan harga Rp280.000 Anda sudah bisa dapatkan. Atau Anda ingin mendapatkan kalender macan air dengan harga Rp180.000, atau keduanya, Anda mau buku dan kalender macan air, silahkan Anda bisa order dulu seharga Rp388.000. Caranya, Anda ketik WA-nya ke Radio Sonora, tulis nama, alamat lengkap Anda, baru belakangnya jumlah buku atau kalender, atau buku dan kalender yang Anda inginkan. 0812 112 9200. Kesehatan karakter, bakat,
bisnis, hubungan, hong shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ya, sahabat Sonora, lanjut lagi pensi untuk malam hari ini. Saya Mira Hamzah masih menemani Pak Kang Hongkiang yang masih terus setia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Lanjut lagi ya Pak Kang? Pasti dong. Oh pasti, masih ada kurang lebih 10 menit lagi. Ada Pak Hendro Subianto. Hendro Subianto. Hendro Subianto Sadeli L-I-E Sadelie. Oke. Tanggal 13/8/80 13/8/80 pukul 22.03. 22.03. Istrinya Sophie. Ya. Siapa? Sophie, S-O-F-I-E. S-O-F-I-E. Nulyanti. Nuryanti. N-U-L-I-A-N-T-Y. Nulyanti. Oke. Tanggal 6/1 tahun 87. Tanggal 6/1 tahun 87. 87. Jamnya 6.52 pagi. Oke, apa yang ditanya ini? Usaha yang cocok untuk suami dan istri saya apa? Karena suami saat ini jual baju anak perempuan, sementara istri jual baju bayi. Oh, sama-sama berjualan baju. Oke, kalau begitu ya. Mau investasi di saham kripto kira-kira cocok tidak? Kalau punya rumah cocoknya hadap ke arah mana? Oke. Kalau ke saham nggak cocok karena dia nggak cocok di bidang untuk yang sifatnya mengandung spekulasi, ya. Tetapi tadi dikatakan untuk bergerak di bidang pakaian. Nah, di bidang pakaian itu ada 3 macam. Pakaian yang bahan bakunya katun, drill, jeans, ya, dan kemudian ada lagi bahan baku dari polyester, nylon, atau campuran daripada keduanya itu. Dan ada lagi yang dari wool, dari sutra, dari kulit, ya. Dan juga ada yang kulit imitasi. Nah, yang tidak cocok untuk Juragan Hendro adalah yang bahan bakunya polyester, ya, nylon, dan kulit imitasi. Padahal istrinya cocok nih. Jadi kalau dia bahu membahu, bidang-bidang semua bidang pakaian bisa digelutinya gitu. Nah, tadi dia bilang kan istrinya bergerak di bidang yang pakaian anak, loh. Baju-baju bayi. Baju-baju bayi. Dan suami justru baju anak tapi perempuan spesifik. Oh, kalau baju anak biasanya katun kali ya? Iya, agak katun, kaos gitu biasanya. Iya, nah tapi kalau mereka berdua bekerja sama, bagus kok ya. Apalagi istrinya ini dalam berbisnis, ini hebat sekali ya. Bagus sekali. Tetapi tolong, walaupun dia banyak taunya, jangan suka so tahu gitu ya. Nah, itu si suami? Si istri. Oh, si istri jangan so tahu ya Pak. Tapi mendorong suaminya agar punya prinsip keyakinan yang lebih kuat, sebab suaminya lebih berani tapi sebetulnya prinsipnya lemah dan suka ngawur jadinya gitu. Nah, sedangkan sebaliknya istrinya keberaniannya lemah gitu. Nah, bagi suaminya yang penting nih perkuat keyakinan. Tetapi walaupun dia berani, di dalam benaknya sendiri penuh kekhawatiran. Ini yang perlu dibuang. Kekhawatiran dan dendam gitu. Kalau ini bisa dilakukan,
luar biasa. Luar gitu biasa ya. usahanya. Oke, jadi terusannya untuk Dan sebagai jualan baju ya. betul, sebagai suami istri juga harus saling Saling dukung ya. mengerti ya. Karena jodohnya tuh ya dibilang nggak cocok, tapi dibilang luar biasa hebat enggak. Nah ini gangguannya ya tadi itu si istri suka tangannya suka nunjuk, ngatur. Yang ini sini, yang ini taruh di situ, yang ini begini gitu ya. Suaminya keras kepala gitu. Nah ini nih yang harus disiasati agar pembicaraan nyambung, cara berpikir nyambung, karena nih maunya dengan macan seringkali bentrok. Oke. Ya, terima kasih Pak Kang. Masih tersisa kurang lebih satu lagi deh. Oke. Ada Pak Purnomo. Purnomo. 19284. Tanggal berapa? 19 bulan 2 tahun 84. Iya. Jam 19.30. 19.30. Singkat aja mau tanya, dapur kalau jarang digunakan tuh gimana ya? Apakah cukup dinyalakan lampu nonstop aja, Pak Kang? Boleh, ya. Apa gitu ya? Iya, tetapi tentu saja kalau dia lebih aktif, tentu keberuntungan lebih cepat mengalir ya. Apalagi potensinya juga Gan Purnomo nggak bisa dibilang kecil, cukup bagus kok ya. Apalagi setelah nanti dia menginjak usia di kepala 4 gitu ya, luar biasa. Jadi nggak apa-apa tuh Pak Kang ya, kalau di rumah ada dapur, kan ada dapur basah, dapur kering istilahnya ya. Iya. Nggak digunakan, cuma nyalain lampu nonstop aja. Iya, sekarang kalau dia punya dapur basah, dapur kering nggak mau dipakai, terus mau diapain? Udah punya dapur basah tuh nggak dipakai, masih mau bikin dapur kering juga, keterlaluan banget sih. Oh, kan biasanya kamar tidur yang banyak nih banyakin dapur gitu. Oke, kalau banyak dapur hati-hati, keliru dapur bisa banyak bini ya. Yang bener Pak Kang? Bener. Seriusan nih Pak Kang? Bener. Jadi kalau dapurnya dua dong? Betul. Ah. Jadi makanya kan kita punya satu sesi membahas masalah dapur supaya jangan terjadi yang aneh-aneh di dalam keluarga. Dapur kotor sama dapur bersih jangan jauh-jauhan. Ya kalau dia tuh punya kompor, masing-masing punya kompor, biarlah dia connecting gitu. Ya kalau connecting dianggap satu, walaupun dua-duanya punya kompor. Tapi kalau dia berjauhan, dapur kotor di mana, dapur bersih di mana gitu ya. Nah sebaiknya dapur bersihnya jangan punya kompor, karena tetap dihitung satu. Yang dianggap dapur itu yang ada kompornya. Oh gitu. Nah ini muncul lagi nih, karena sambil mendengarkan sambil ngetik nih Pak Purnomo. Iya Pak Kang, dapurnya itu nggak digunakan selama pandemi, jadi nggak masak-masak lagi. Oh ya kalau selama pandemi aja gitu ya nggak masalah sih ya. Tapi ya sebaiknya kan makanan kalau udah dingin kan harusnya diangetin juga. Iya, itu harus paling nggak ada lah ya, digunakannya sedikit gitu ya Pak Kang. Bener. Kalau nggak sama sekali gimana tuh akhirnya di kehidupan keluarga Pak Kang? Ya sebetulnya lari, enggak kan? enggak loh. Soalnya tadi kalau dapurnya dua, isinya dua. Dapurnya satu, kan isinya satu. Kalau nggak digunain, kirain isinya kemana? Iya, makanya sering kali itu ya aneh gitu. Jadi kadang-kadang misalnya sahabat saya mau beli rumah, ini minta maaf aja nih, kadang ngomong jadi kadang-kadang gimana udah ngomong soalnya nih. Jadi menemani sahabat nih, saya bisikin, lu jangan tawar tinggi-tinggi nih rumah nih. Kenapa? Gue lihat nih dari bentuk bentuk atap rumah, dari bentuk penataan ruang dapur dan kamar tidur dengan kamar mandinya, ini banyak kesalahan yang menyatu nih. Artinya apa dia bilang? Dia mau membagi harta gono gini, lalu tekan aja sedikit aja. Itu kelihatan tuh. Oh gitu. Iya. Wah ini didengar di seantero nih Pak Kang. Apa-apa ya. Nah, anak saya pernah jelasin tuh di
di video mengenai dapur. Jadi kalau mau lebih jelas, kalau nggak salah dia bikinin gambarnya tuh ya. Coba deh salah satunya, tapi mungkin dia nggak lengkapi semuanya. Dia khawatir, kekhawatiran ini ada tau nggak? Ketika saya seminar, saya suka bilangin seperti ini. Karena apa? Karena kadang-kadang ada suami yang nggak mau merasa jelek, dia bikin supaya istrinya yang bikin jalan menyimpang, kemudian dia tangkap menuduh istrinya nggak benar. Padahal istrinya tuh dibikinkan Hong Shui yang membuat dia punya jalan belakang gitu. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh kan? Nah kalau ini kita sampaikan, jangan-jangan dipakai sama suami-suami yang memang tujuannya udah nggak benar. Ayo ngaku, angkat tangannya. Oke lah Pak Kang, nampaknya udah harus menuntaskan. Ini paling cukup untuk masak air sekali aja, tapi tetap lah ya fungsinya dapur ya Pak. Iya, tetap aja nggak apa-apa dipakai. Yang penting sebisa mungkin ada pernah dipakai dan jangan dibiarkan ruang dapur itu gelap tanpa pencahayaan ya, dan juga nggak ada udara gitu ya. Ini yang nggak bagus. Oke. Terima kasih Pak Kang, dan akhirnya wah cepet banget ya kita harus menuntaskan pertemuan di malam Natal ini nih Pak Kang. Terima kasih banyak Pak Kang. Sama-sama juga Gin. Ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama, senang sekali. Sampai ketemu lagi. Oke, sampai ketemu lagi, sukses selalu. Oke. Selamat malam Pak Kang. Bye. Selamat malam juga Gin, bye.